di sini aku mau jelasin tentang project yang jobsheet PLC Schneider analog. Nah, karena sebelumnya di kelas belum sempat kejelasin, untuk sistemnya bisa kalian pelajari langsung di soalnya. Itu sistemnya mudah untuk dimengerti. Di sini aku bakal fokus ngejelasin ke scalingnya aja, karena scaling Schneider sama Omron itu beda. Nah, pertama di properties ini selalu inaktif, jangan sampai diaktifkan karena nanti bisa memicu Schneidernya kekunci ketika diupload. Di configuration di sini untuk PLC-nya, ini pakai model yang TM. Nah, ini TM221ME16R. Nah, nanti di sini bisa dicari aja. Nah, TM221ME16R yang ini nih. Nanti bisa di-drag aja ke sini. Ini sama aku udah dipilih PLC-nya. Nah, di-drag aja kayak gitu. Terus buat output analognya di sini pakai modul lagi, tapi kita gak pakai sebetulnya. Tapi kalau masukin aja, pakai yang TM3AK2 ini, tinggal di drag. Nah, gitu. Nah, karena di sini jadi si Schneider ini tuh walaupun compact tapi bisa dimasukin beberapa modul analog output. Nah, ini salah satunya aku hapus aja. Oke, kalau udah pertama kita perlu cek dulu analog inputnya itu resolusinya berapa dan tipe masuk sinyalnya apa, juga alamatnya. Nah, di sini alamatnya persen %IW0.0 dan persen %IW0.01. Berarti ada dua alamat input analog. Yang kita pakai di soal itu pakai yang persen %IW0.0. Nah, kemudian tipe sinyalnya 0 sampai 10 volt. Makanya di panelnya ada modul converter 420 mA untuk 0 sampai 10 volt. Nah, kemudian di sini ada resolusinya 0 sampai 1000. Bedanya kalau di Omron kan 0 sampai 6000. Kalau ini 0%-nya 0, 100%-nya 1000 gitu. Nah, kemudian kita masuk ke scaling. Di sini scalingnya Schneider itu beda sama Omron. Di Schneider lebih mudah karena konsep dasarnya sama kayak scaling yang pelajaran Pak Asep itu kelas 11. Nah, di sini buat mengingat kita lihat dulu. Nah, di sini nanti bakal ada dua scaling. Pertama nge-scaling ke persen. Kemudian yang kedua nge-scaling ke milimeter, karena di HMI-nya ada dua tampilan itu. Oke, bentar aku buka alamatnya dulu di grup. Nah, di sini sambil nunggu kita lihat dulu. Ini PV persen misalkan ya, kita pengen scaling dari transmitter tampilan ini persen. Pertama, nilai proses variabel resolusi yang diketahui, berarti ini nanti bakal jadi alamat input analog Schneider. Nah, dikurangi LSL dari resolusinya, dibagi URV resolusi, kemudian dikurangi LSL dari resolusi, kemudian dikali URV dari persentase, kemudian ditambah LRV dari persentase. Sebagai contoh, di sini misalkan PV persen sama dengan, nah berarti nanti PV resolusinya misalkan di 100% kan 1000 ya, dikurangi 0 dibagi 1000 terus dikurangi 0 terus dikali 100 dikurangi 0. Nah, karena di sini nilai LRV-nya semuanya 0, berarti nanti di rumusnya kita bisa hapus ini aja. Ini tidak perlu dimasukkan. Nah, kayak gini contoh. Berarti ini hasilnya berapa? Hasilnya 100%. Nah, kemudian yang di bawah milimeter sama contohnya, karena dia sama-sama 0 ya LRV-nya, jadi gak usah dimasukin, gak apa-apa. Berarti bisa kayak gitu. Nah, di sini misalkan 1000 resolusi,
dibagi 1000 resolusi, kemudian dikali URV dari milimeternya itu disetting di tangkinya 0 sampai 44 cm atau 0 sampai 440 mm. Nah, berarti di sini nilainya dia di 440 mm. Nah, ini ya kosen besarnya. Selanjutnya kita balik lagi ke program. Nah, di sini langkah pertama adalah membuat atau bikin si alamat input analognya di move. Nah, cara move-nya di sini pakai instruction yang ini nih, operation block ya. Itu shortcutnya Ctrl Shift 6 atau Ctrl Shift 7. Nah, simpan aja di sini. Oke. Cara move-nya di Schneider itu kayak gini. Pertama kita tentuin dulu. Ntar kita lihat dulu alamatnya. Alamat persen display itu MW3, terus indikator milimeternya MW4. Nah, berarti kita bisa pakai MW1 selain MW3 dan 4. Misalkan gini, kita simpan alamat MW00 itu di MW1. Nah, kenapa disimpan di MW1? Karena nanti kita bakal rubah dulu nilainya. Oke, ini cara move-nya di misalkan pencet dulu ya, bikin dulu tujuan penyimpanannya di mana. Misalkan ini di persen MW1. Terus titik 2 sama dengan masukin alamat yang ingin dipindahkannya. Berarti tadi pakai YW0. Nah, ini udah dipindahin. Jadi analog input YW00 dipindahin ke MW1. Nah, tadi maksudnya dirubah itu kayak ini. Ini kan ada pembagian, ya kan? Nah, pembagian ini tuh otomatis ketika nilai ininya misalkan gak 1000 tapi 500 dibagi 1000 kan hasilnya koma ya. Nah, koma itu kalau MW memory word dia tuh nyimpan datanya bukan float tapi data apa namanya bilangan real. Jadi yang bilangan bulat sudah bilangan bulat kayak kalau misalkan ada komanya ya pasti dibulatin gitu. Nah, makanya di sini kalau misalkan nanti di programnya misalkan persen MW1 dibagi misalkan 440. Misalkan kayak gini. Atau ya dibagi 1000 lah. Nah, kayak gini. Ini nanti dia hasilnya biasanya nggak keluar. Makanya perlu dikonversi. Dari mana konversinya? Nah, dari MW dikonversi ke MF. Atau MF itu adalah memory float. Berarti nanti dia bisa komaan. Sehingga nanti datanya bisa diolah. Nah, terus di sini yang jadi syarat memory float di Schneider itu dia kalau nggak salah menyimpan atau memproses datanya itu di 5 alamat seterusnya atau 3 alamat seterusnya. Misalkan di MF1. Nah, dia itu ngeprosesnya itu sampai di MF4 misalkan gitu ya. Nah, makanya di sini kalau misalkan nanti alamat MF-nya itu berdekatan, misalkan MF1 disimpan untuk hasil dari scaling persen, MF2 disimpan di scaling milimeter. Nah, itu gak bisa, nanti nilainya bertabrakan karena di Schneider itu nilai MF itu dia bekerja sampai ke beberapa alamat selanjutnya. Nah, biar aman di sini kita di selang 5 aja. Nah, jadi misalkan MF1 disimpan untuk hasil persen. Nanti berarti MF6 itu disimpan buat apa? Buat yang milimeter. Oke. Kita balik lagi ke scaling. Nah, ini kan udah dipindahin ya. MW1 ke EW0 ke MW1. Nah, kemudian di sini kita bikin lagi ke bawah aja. Pakai ini lagi. Kita rubah
MW1 ini jadi float. Nah, caranya pertama kita tentuin dulu mau disimpan di mana. Karena tadi kita MF, berarti di sini bakal disimpan di mana? Disimpan di MF. Nah, berarti MF1 di move kemana? Kita tulis di sini ketik int to real, integer to real. Double klik. Nah, di sini kita tinggal masukin nilai yang bakal kita konversi. Nah, ini nilai word tuh di sini. Float di sini ininya formulanya float move integer to real, alamatnya akan di move atau dirubah, dikonversi. Nah, di sini floatnya itu di mana? Kita simpan di %mf1. Nah, kemudian di sini memory wordnya yang akan dirubah yang mana? Yang mw1. Berarti masukin %mw1. Enter. Nah, udah aman. Gak ada error. Selanjutnya kita masuk ke proses pengolahan scalingnya. Kita bikin barang baru aja. Nah, di sini kita namain rang 0 ini tuh sebagai move aja ya. Move. Di rang 1 kita namain scaling persen. Nah, scaling persen. Di sini kita masukkan lagi instruksinya kan. Di sini. Nah, di sini kita tinggal operasiin aja. Nah, misalkan MF1 pertama kita bukan MF1 tapi alamat mana yang akan disimpan untuk proses hasil dari scaling. Nah, karena di sini itu di MW, jadi gak apa-apa, kita bikin bebas aja dulu. Ini sebagai contoh, misalkan kita simpan di MF6. MF6 itu untuk apa? Untuk menyimpan hasil scaling persen. Nah, ini berarti MF6. Nah, di sini bukan tetap di move ya, benar-benar di move dari ini hasil MF1 nya. Berarti persen MF1. Nah, MF1 kan ini tuh nilai resolusinya yang 0 sampai 1000. Ini bakal dibagi sama apa? Dibagi dengan 1000 tadi. Karena kan rumusnya tadi dibagi URV. Nah, baru ini bakal dikali. Dikalinya pakai bintang ya. Dikali berapa? Kali 100. Nah, ini udah beres kalinya. Kayak gini. Kemudian kita masuk ke ini belum beres ya, sorry. Nah, ini kan setelah MF6, karena di PLC-nya di HMI-nya itu persen display-nya di MW3, otomatis di sini kita harus konversi lagi. Hasil float ini balikin lagi ke Word. Caranya sama kayak tadi, dibikin paralel aja. Ke sini. Terus pakai ini. Nah, di sini pertama kita tentuin mau disimpan di mana hasil konversinya. Nah, hasil konversi itu akan disimpan di yang tercantum di sini alamatnya persen display indikator level MW3. Nah, berarti tulis di sini MW3. Di move bukan sama dengan doang. Kalau sama dengan doang itu berarti artinya nilai MW3 sama dengan itu. Gitu kan? Di sini tinggal di real to integer, kebalikannya. Real to integer. Nah, ini nih. Masukin alamat floatnya MF6. Sorry, pakai persen.
Nah, selanjutnya ini kan sudah selesai ya. Jadi hasil scaling dari persen itu pertama kita simpan dulu di MF6. MF6 dari mana? Hasil dari MF1, hasil floating ini, hasil floating resolusi dibagi 1000 atau URV dari resolusi dikali URV dari tujuan kita persen, karena tujuannya persen berarti dikali 100. Nah, simpan di FF6. Kemudian karena di HMI-nya display untuk persen itu di MW3, berarti dikonversi lagi dari MF6 real to integer disimpan di MW3. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang milimeter ya, 1 milimeter sama sini kita namain. Nah, di sini bisa di copy aja, tidak terlalu aja sini. Nah, di sini kita ganti MF6-nya, berarti kita simpan di MF11 aja bilangan. Nah, di sini tetap sama MF1 aja sumbernya, tapi yang membedakan adalah pengalinya. Nah, di sini bukan kali 100, dikalinya 440 karena maksimum dari tangkinya itu 0 sampai 440 mm atau 44 cm. Nah, di sini disimpan gede MF11, berarti MF6 ini kita ganti sama MF11. Kemudian kita lihat tampilan display untuk milimeter di mana disimpannya, di alamatnya di MW4, berarti ganti sama MW4. Nah, sudah selesai kayak gini. Ini untuk program scalingnya, bisa dicoba aja. Nanti besok coba boleh langsung disimulasikan di Schneider, karena untuk analog ini gak bisa disimulasi di software. Kalau gak salah kita gak bisa input nilai ya di sini. Oke, mungkin sekian. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.